Ada 4 pondasi kebenaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pondasi pertama adalah Tuhan yang memulai dengan kita, bukan kita yang memulai dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya tiba-tiba hati kita mencari Tuhan, tiba-tiba ada orang yang gak kenal Tuhan, yang tidak tahu siapa Tuhan, tiba-tiba hatinya didorong untuk datang ke gereja, saya pengen ke gereja. Itu pasti Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan. Selalu Tuhan yang memulai, selalu Tuhan yang mengawali, selalu Tuhan yang mencari kita, selalu Tuhan yang menumbuhkan kerinduan dalam hati, selalu Tuhan yang membuat kita berkata, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan dengar doaku, Tuhan aku berdoa. Dan itu adalah karena Tuhan. Selalu Tuhan yang memulai. Selalu Tuhan yang bertanya kepada Adam, Adam di mana engkau? Selalu Tuhan yang melangkah, selalu Tuhan yang mencari, selalu Tuhan yang mengawali segala sesuatu. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu. Jadi setiap kali ada kerinduan dalam hati, di situ saudara tahu bahwa Tuhan yang rindu atas kita. Tuhan yang pengen bersekutu dengan kita. Inilah yang membuat pertumbuhan rohani makin paham. Ketika ada satu kerinduan, ketika ada sesuatu yang muncul dalam hati, ketika ada sesuatu yang ingin lebih dalam, pasti Tuhan yang telah mengawalinya dalam diri kita. Pondasi yang kedua adalah kekristenan sejati bukan tentang peraturan, melainkan tentang hubungan. Nah, di sini setelah Tuhan menaruhkan dalam hati kita, setelah Tuhan memulai sesuatu dalam hati kita, maka respon hati kita adalah apa? Membangun hubungan. Hubungan itulah yang menjadikan sebuah perjalanan mengenal Tuhan. Dari pengenalan itulah menghasilkan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak punya hubungan. Ada banyak orang bertahun-tahun dalam gereja tetapi gak punya hubungan. Kekristenan itu adalah hasil hubungan. Kekristenan itu bukan hasil kerajinan. Kekristenan itu bukan karena hasil keaktifan kita dalam pelayanan. Kekristenan itu adalah hasil dari sebuah hubungan. Hubungan itulah yang menentukan tingkat-tingkat pengenalan kita di hadapan Tuhan. Hubungan itulah yang membuat orang seperti Maria yang makin lama makin dalam. Coba lihat Bapak Ibu tentang Maria. Maria ini ketika ayat di dalam Lukas dituliskan bahwa Maria itu duduk diam, berkata kepada Marta, 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 kamu merepotkan diri, kamu menyusahkan diri. Lihat nih Maria, ada sesuatu yang gak bisa diambil dalam dirinya. Apa yang gak bisa diambil dalam dirinya? Pengenalan. Pengenalan itulah yang gak bisa diambil dalam hidup seseorang. Pengenalan dirilah yang membuat seseorang itu bisa bergerak lebih jauh di hadapan Tuhan. Kalau kitab Lukas menuliskan Maria duduk diam, kitab Yohanes bercerita Maria duduk diam juga. Tapi setelah itu Maria pergi ke kamar, mengambil minyak narwastu, lalu mengurapi Tuhan menjelang hari Paskah. Ada perbedaan. Sementara Marta dalam kitab Lukas menuliskan Marta tetap menyiapkan makanan, tetap bekerja. Dalam kitab Yohanes, Marta juga tetap menyiapkan makanan, tetap bekerja. Tapi Maria punya sesuatu yang berbeda. Pengenalan itu. Hubungan itu menghasilkan pengenalan yang lebih jauh. Hubungan itu yang membuat seseorang
tahu hati Tuhan kemana nih. Ngerti maunya Tuhan apa.